Film dibuka memperlihatkan beberapa penghuni suku di masa peradaban suku Maya sedang melakukan perburuan. Dan cerita film ini akan berfokus pada salah satu pria bernama Jaguar Paw yang merupakan putra kepala suku bernama Flint Sky. Mereka adalah penghuni suku yang ramah dan tidak pernah berniat menyerang ataupun menguasai suku apapun, sehingga mereka hidup dengan damai beserta keluarga mereka. Setelah berhasil menangkap binatang buruannya, mereka lalu tak sengaja bertemu dengan sekelompok suku lain yang sedang dalam perjalanan untuk mengungsi dari tempat lama mereka. Suku lain itu menceritakan tentang adanya sekelompok suku kejam yang telah menghancurkan perkampungan mereka, dan kini mereka sedang diburu, sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri sebelum ditemukan. Mereka juga menyuruh agar suku Jaguar Paw segera pergi dari pemukiman mereka sekarang juga jika ingin selamat. Tapi Jaguar Paw dan sukunya tidak percaya dengan hal itu. Mereka tidak melihat ada hal apapun yang membahayakan tempat tinggal mereka sebelumnya. Maka mereka pun pulang sambil membawa hasil buruan, selanjutnya menemui istri dan anak-anak mereka sambil bercanda seperti biasanya. Tapi ternyata suku jahat itu memang ada. Jaguar Paw tersadar keesokan paginya dan melihat ada orang yang sedang mengintai pemukiman mereka. Instingnya pun mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Bergegas dia pun membangunkan istrinya bernama Seven yang sedang hamil besar beserta putra sulungnya bernama Turtle Run. Lalu Jaguar Paw segera menyembunyikan mereka di sebuah sumur besar yang sudah kering tidak jauh dari rumah mereka. Dia menurunkan mereka berdua dengan terburu-buru menggunakan tali. Dan bahkan sebelum istri dan putranya sampai di dasar sumur, kampungnya telah diserang oleh kawanan suku jahat yang dipimpin oleh Zero Wolf. Jaguar Paw bersama ayah beserta teman-temannya berusaha melawan para penyerang itu. Namun sayangnya kekuatan mereka tidak seimbang. Mereka juga bukanlah suku yang terlatih untuk berperang. Senjata yang mereka miliki hanyalah tombak kayu untuk berburu. Sementara suku jahat itu memiliki berbagai senjata dari besi, sehingga dalam sekejap saja suku mereka dapat dikalahkan. Dalam penyerangan tersebut semua perempuan diperkosa lalu dibunuh. Hanya beberapa saja dari mereka yang dibiarkan hidup bersama anak-anak. Sedangkan semua pria dewasa ditawan dan diikat termasuk Jaguar Paw. Di saat itu juga Jaguar Paw lalu menyaksikan ayahnya dibunuh dengan sadis oleh salah satu anggota suku jahat bernama Middle Eye. Masa? Jaguar Paw dan semua tawanan kemudian dipaksa berjalan meninggalkan kampung halamannya yang telah hancur dengan leher dan tangan terikat. Di tengah perjalanan, rombongan tawanan itu lalu bertemu dengan seorang gadis kecil yang mereka anggap terkena wabah menular, sehingga mereka pun menghindarinya. Namun gadis kecil itu melihat Jaguar Paw dengan tatapan yang sangat tajam, sambil meramalkan bahwa sesuatu yang buruk dan kehancuran akan menimpa suku jahat itu. Akhirnya mereka pun sampai ke tujuan. Ternyata Jaguar Paw dan tawanan lainnya dibawa ke sebuah suku yang lebih besar dan lebih maju. Suku ini sudah mengenal pakaian dan peralatan yang dibuat dari logam. Mereka adalah pemuja dewa matahari yang dia beri nama Kukulkan. Raja mereka berada di puncak sebuah piramid batu yang bertangga-tangga lengkap dengan permaisuri dan putra mahkotanya. Dan ternyata suku ini lebih kejam. Mereka mengorbankan manusia sebagai tumbal untuk menyenangkan dewa matahari mereka. Pria-pria muda dipenggal di atas piramid lalu kepalanya dilemparkan ke bawah.
di mana ribuan orang sudah menunggu untuk menangkap kepala yang bergelinding dari atas tersebut. Dengan menumpahkan darah seperti itu, mereka berharap Dewa Matahari tetap berbaik hati kepada suku mereka. Oleh sebab itu, suku jahat yang dipimpin Zero Wolf membawa Jaguar Paw dan tawanan lainnya untuk dijual sebagai budak dan dijadikan sebagai tumbal ritual mengerikan tersebut. Ritual mengerikan itu pun dimulai untuk kelompok tawanan Jaguar Paw dan teman-temannya. Dua orang temannya sudah tewas terpenggal terlebih dahulu, sebelum akhirnya tibalah giliran Jaguar Paw untuk naik ke altar penyembahan. Di saat itulah Jaguar Paw lalu teringat pada istri dan putranya yang masih berada di dalam sumur. Dia pun berdoa agar masih bisa diberikan kesempatan hidup dan selamat dari suku biadab tersebut. Dan tiba-tiba terjadilah gerhana matahari yang mana suku tersebut belum mengetahui tentang fenomena alam itu sebelumnya. Mereka pun menganggap kalau gerhana matahari itu adalah pertanda kalau dewa mereka sudah merasa cukup dengan korban persembahan dari mereka. Sehingga Jaguar Paw pun batal dipenggal dan dikembalikan ke suku yang telah menawannya. Zero Wolf kemudian memutuskan untuk membunuh mereka yang tersisa. Jaguar Paw dan teman-temannya dibiarkan melarikan diri, namun harus bisa terbebas dari permainan mengerikan yang dibuat Zero Wolf bersama anggotanya. Dua orang pertama yang disuruh berlari tewas terkena batu dan tombak. Kemudian giliran Jaguar Paw dan seorang temannya. Mereka berusaha menghindari tombak dan anak panah dengan cara berlari secara zigzag. Namun sayangnya ketika hendak mencapai ujung, mereka terkena anak panah tepat di perut Jaguar Paw, tapi dia tidak tewas. Ketika putra Zero Wolf mendekat untuk membunuhnya, Jaguar Paw berhasil menikamnya terlebih dahulu, lalu segera berlari ke dalam hutan. Menyaksikan putranya dibunuh oleh Jaguar Paw, Zero Wolf sangat murka. Dia pun bergegas mengejarnya dan bersumpah akan menguliti Jaguar Paw hidup-hidup. Jaguar Paw mulai tersengal-sengal dan kesakitan akibat luka di perutnya. Dia lalu naik ke atas pohon untuk bersembunyi dari kejaran Zero Wolf dan anggotanya. Sialnya di atas sana Jaguar Paw malah bertemu seekor macan hitam yang sangat lapar, sehingga Jaguar Paw pun dikejar oleh macan tersebut. Salah satu anggota suku pemburu itu lalu melihat Jaguar Paw berlari, lantas dia bersama yang lain pun mengejarnya. Mereka tidak mengetahui kalau di belakang Jaguar Paw ada macan hitam yang mengejarnya. Alhasil satu dari mereka pun menjadi mangsa macan tersebut. Melihat rekannya diterkam macan, mereka berusaha menolong dengan membunuh macan hitam itu. Setelah itu mereka terus memburu Jaguar Paw hingga Jaguar Paw terjebak di sebuah ngarai sungai. Tak ingin mati di tangan Zero Wolf, Jaguar Paw pun nekat loncat ke dasar ngarai. Melihat Jaguar Paw masih hidup, Zero Wolf pun memaksa anggotanya untuk ikut loncat, dan bagi yang menolak langsung dia bunuh. Satu persatu anggota Zero Wolf pun terbunuh. Sementara Jaguar Paw memutuskan akan mulai menghadapi mereka. Sementara itu di tempat lain, Seven istri Jaguar Paw berusaha keluar dari sumur, namun usahanya tidak berhasil.
Lalu menggunakan sarang tawon dan racun dari katak, dia berhasil membunuh anggota pemburu Zero Wolf, termasuk Middle Eye, orang yang telah membunuh ayahnya sebelumnya. Sampai akhirnya yang tersisa tinggal Zero Wolf bersama dua anggotanya saja. Hujan yang turun deras dengan tiba-tiba membuat Jaguar Paw khawatir dengan istri dan putranya yang masih berada di dalam sumur. Dia harus segera mengeluarkan mereka dari sana, karena air hujan akan segera membanjiri sumur itu dan membuat mereka tenggelam. Akan tetapi Zero Wolf tiba-tiba datang menyerangnya dengan panah dan membuat Jaguar Paw harus melupakan dulu niatnya menyelamatkan istri dan putranya. Dia akhirnya menemukan cara untuk membunuh Zero Wolf yang sudah sangat beringas itu. Jaguar Paw memancing Zero Wolf ke suatu tempat yang dimana di sana masih ada jebakan mematikan yang pernah dia pasang sebelumnya. Dan akhirnya Zero Wolf, si ketua suku biadab itu pun tewas dengan sadis. Melihat ketuanya telah tewas, dua anggota pemburu itu terus mengejar Jaguar Paw. Di saat yang bersamaan, istri Jaguar Paw pun melahirkan bayi keduanya di dalam air sumur yang sudah mulai akan menenggelamkan mereka. Hingga sampai di tepi pantai, dua anggota pemburu itu tak berani menyerang Jaguar Paw meskipun kondisinya telah sangat lemah. Di situ mereka lalu menyaksikan beberapa kapal akan berlabuh di pulau mereka. Dan itulah kapal ekspedisi keempat Christopher Columbus yang sampai ke tempat itu, sekaligus sebagai awal dari masuknya bangsa asing untuk menguasai tempat itu. Jaguar Paw lalu bergegas kembali untuk menyelamatkan istri dan putranya serta bayinya yang baru dilahirkan di dalam sumur tersebut. Dan di bagian akhir cerita ditunjukkan bahwa ternyata Jaguar Paw beserta istri dan kedua anaknya adalah keturunan terakhir yang tersisa dari suku mereka. Mereka akan memulai kembali peradaban baru untuk suku mereka di hutan itu bersama anak cucu mereka ke depan.